Minasan, konnichiwa, ketemu lagi sama Kak Bias, masih di mata kuliah komunikasi massa, pertemuan ke-13. 13 ya, wow, tidak terasa, sudah 13. Oke, kita akan lanjut. Saya akan kasih contoh ke teman-teman bentuk penelitian semiotika yang menggunakan Roland Barthes. Dan ini saya ambil dari penelitian saya sendiri bersama dengan Mbak Sri ya di tahun 2000 berapa ini ya? 2021. Sebenarnya penelitiannya dari tahun 2020 tapi baru terbit di jurnal ini tahun 2021. Nah, semoga teman-teman udah bisa lihat. Ini adalah judulnya yaitu representasi feminisme dalam karakter pahlawan perempuan Captain Marvel. Sebenarnya kenapa sih saya melakukan penelitian ini? Kita bisa baca ya paling gampang kalau misalnya kita mau baca sebuah hasil penelitian itu coba lihat dari abstraknya. Jadi saya pada saat itu melihat bahwa genre film yang perkembangannya luar biasa di tahun-tahun 2000-an, 2010 ke atas sampai 2020 pada saat itu adalah film-film yang temanya superhero ya, tema-temanya kepahlawanan. Banyak perusahaan-perusahaan film kayak Marvel, Warner Brothers, Disney, mereka berlomba-lomba menghasilkan film bertema kepahlawanan yang selalu menarik perhatian penonton. Nah, kalau sekarang mungkin karakter pahlawan perempuan sudah jauh lebih banyak dibandingkan pada saat saya melakukan konten ini. Jadi dari awal misalnya Marvel Entertainment mereka lebih banyak menekankan tokoh-tokoh pahlawan pria. Sampai tahun 2019 baru satu karakter pahlawan perempuan atau superhero perempuan yang punya filmnya sendiri, yaitu Captain Marvel. Jadi kalau lewat dari 2019 itu memang udah lumayan banyak ya, ada Black Widow dan lain sebagainya. Tapi sampai tahun 2019 cuma satu karakter perempuan yang punya film sendiri yaitu Captain Marvel. Nah, kenapa? Karena biasanya perempuan dalam film itu cuma ditampilkan sebagai karakter pendukung. Biasanya dia hanya membantu, misalnya di beberapa filmnya Captain America gitu ya. Ada Black Widow-nya, tapi ya udah dia hanya peran pendukung aja gitu. Atau di dalam film Iron Man juga sama, Black Widow muncul, atau misalnya ada karakternya Scarlet Witch, Wanda gitu ya. Tapi dia hanya sebagai karakter pendukung saja, bukan karakter utama. Nah, kita mau lihat nih, makanya bagaimana Captain Marvel itu direpresentasikan. Konsep-konsep feminismenya ada nggak sih di dalam film karakter Captain Marvel? Apakah dia juga tetap saja digambarkan sebagai sosok perempuan, walaupun dia superhero, tapi tetap butuh bantuan laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, penelitiannya menggunakan metode penelitian Roland Barthes untuk melihat ya nilai-nilai feminisme apa saja yang didukung dengan teori komunikasi dan teori feminisme yang berkaitan dengan media massa, terutama film. Hasilnya ternyata misalnya Captain Marvel digambarkan sebagai sosok perempuan yang punya kekuatan besar, lebih besar dari laki-laki, dan menunjukkan beberapa nilai feminisme radikal maupun liberal. Jadi saya kaitkan dengan teori-teori feminisme radikal dan teori liberal. Nah, dalam film yang diteliti Marvel Entertainment ini bentuk kritisinya ya. Sayangnya Captain Marvel itu baru bisa dilihat punya kekuatan yang setara atau bahkan lebih dari laki-laki ketika dia sudah mendapatkan kekuatan super. Sebelum dia mendapatkan kekuatan supernya, dia tetap dianggap sebagai perempuan ya udah dia lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kita lihat dari beberapa adegan, misalnya si Captain Marvel itu kalau teman-teman masih ingat, misalnya ketika dia masih di dalam pendidikan militer, dia menjadi pilot ya kan, dia selalu di nomor 2 kan, selalu dibilang lo tahu kan kenapa disebut sebagai cockpit gitu kan, karena kata cock itu kan selalu erat kaitannya dengan laki-laki gitu ya. Terus dia selalu dibilang bahwa lo nggak akan bisa bertahan, lo nggak akan bisa sanggup menjadi pilot dan lain sebagainya. Selalu direndahkan karena dia pada saat itu misalnya yang namanya dunia pilot di militer itu dikuasai oleh
gender laki-laki gitu, kalau jenis kelamin laki-laki. Nah, ketika dia sudah mendapatkan kekuatan supernya, misalnya baru dia dianggap atau ditampilkan lebih kuat, ditampilkan lebih hebat dibandingkan karakter laki-laki lainnya. Nah, ini saya ambil misalnya, ini ambil beberapa contoh gambar aja ya yang ada untuk lebih mudah, misalnya seperti ini. Beberapa kali Captain Marvel itu ketika misalnya ditampilkan, dia posisinya itu lebih tinggi. Jadi kamera itu tidak melihat eye level ke Captain Marvel. Selalu kamera itu dia ngambilnya dari low angle ke atas gitu ya. Jadi seakan-akan Captain Marvel itu posisinya lebih tinggi, posisinya itu lebih dominan di dalam sebuah adegan. Ini contohnya aja yang saya ambil beberapa adegannya ya. Oke. Kemudian kalau misalnya dia sedang bersama dengan karakter lain, posisi dia ditaruh di depan, di tengah dan di depan. Kenapa gitu? Karena memang mungkin mau sengaja diambilkan dia adalah fokus utama, dia adalah karakter utama dalam penelitian ini. Kan ini ketika dia masih kecil, misalnya dia walaupun dia perempuan, dia sering gagal di dalam ceritanya, dia tetap selalu bangkit dan bangkit lagi. Kemudian ini ada adegan ketika dia berhasil menghentikan rudal raksasa, tapi itu pun ya setelah dia memang memiliki kekuatan supernya. Nah, kalau misalnya di dalam analisisnya Roland Barthes itu terbagi dari beberapa tahapan ya. Yang pertama analisis denotatif dulu. Jadi pemaknaan umum kita lihat secara visual apa yang kita temukan, oke? Kan ini kan dia diambil dari low angle, oh dia ditaruh di depan, oh dia bisa menghentikan rudal, oh misalnya dia berkelahi dengan pasukan Kree, bisa mengalahkan ya walaupun dia sendirian, yang lainnya itu pasukan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, baru kita lihat analisis konotatifnya. Apa sih analisis konotatif itu? Baru kita lihat nih, kita mau lihat makna yang diperlihatkan oleh pengarang atau pembuat film. Tadi misalnya di denotatif, dia selalu diambil dalam bentuk low angle. Nah, low angle ini maknanya apa sih dalam film? Misalnya, posisi pengambilan gambar ini bertujuan untuk menggambarkan kesan wibawa atau kekuasaan tokoh karakter dalam film. Dan seterusnya. Kita lihat tuh analisis konotatifnya semua kita masukkan ke dalam ini gitu ya. Kemudian misalnya Captain Marvel, dia dianggap setara, tapi ada juga ketika dia diambilnya dengan eye level angle ketika dia berdiskusi dengan siapa atau ketika dia beradegannya dengan siapa dan seterusnya. Terus pemilihan warna dan lain sebagainya, warna merah melambangkan apa, biru melambangkan apa dan seterusnya. Lalu baru nih kita lihat ini yang tidak ada di dalam Pierce, ini hanya ada di Barthes, analisis mitosnya. Mitosnya apa nih yang ditemukan dalam film Captain Marvel? Misalnya, mitosnya adalah perempuan itu bisa setara atau lebih hebat dari laki-laki kalau punya kekuatan super. Kan itu yang ada di dalam si film ini ya. Si Captain Marvel-nya baru dianggap setara, baru dianggap dia lebih hebat dari laki-laki setelah dia punya kekuatan super. Sebelumnya enggak, dia selalu direndahkan. Oke. Nah, ini baru kita bahas ya di sini gitu. Seperti apa gitu. Dan kedua, misalnya mitos kedua, perempuan itu sulit diakui dalam tempat kerja. Mungkin ini benar di tahun 96 ya, tapi film ini kan munculnya tahun 2019, di mana perempuan sekarang sudah jauh lebih dianggap setara di dalam dunia kerja gitu. Udah perempuan itu sudah lebih dianggap capable di dalam pekerjaan apapun. Jadi udah jarang ada, masih ada tapi sudah jarang. Sedangkan di dalam film ini kentara banget gitu ya, bahwa dia tidak layak, tidak punya fisik yang sesuai, nggak cocok, nggak akan lulus dari
program pelatihannya dan lain sebagainya. Padahal pada kenyataannya nih, pada saat ini, kalau kita lihat saat ini, di mana ketika film itu tayang gitu ya, banyak perempuan yang diterima di tempat kerja dan menempati posisi-posisi tinggi di dalam sebuah perusahaan. Kita lihat di Rut Pertamina aja sekarang perempuan masih muda gitu, tapi dia dianggap capable. Setelah selesai baru kita bikin kesimpulannya. Oh, kesimpulannya apa? Misalnya Captain Marvel itu dia over powerful, dia bisa mengalahkan laki-laki, tapi itu pun setelah dia punya kekuatan super. Kemudian penempatan sosoknya itu seperti apa. Jadi kita ambillah kesimpulannya sedikit-sedikit sampai terakhirnya tetap ada bagian kritisinya. Namun sayangnya dia ya baru dianggap super ketika dia sudah punya kekuatan super gitu. Sayangnya seperti itu. Tapi ketika dia masih sebagai manusia biasa, belum diakui bahwa dia setara atau lebih daripada laki-laki. Nah, kira-kira seperti itu bentuk penelitian semiotik menggunakan metodenya Roland Barthes. Kalau misalnya nih teman-teman adalah orang yang suka nonton, suka melihat, film ini maknanya seperti apa ya? Oh, nih maksudnya gini nih sebenarnya nih. Oh, dia mau menampilkan pesan ini nih sebenarnya. Kalau teman-teman adalah tipikal yang seperti itu, maka sebenarnya penelitian-penelitian terkait film itu menarik untuk teman-teman lakukan. Tapi kalau memang belum bisa mencoba mengkritisi, maka cobalah menggunakan semiotiknya si Sanders Peirce dulu untuk latihan. Nanti lama-lama kalau sudah terlatih, baru teman-teman menggunakan metodenya Roland Barthes. Oke, semoga teman-teman bisa paham terkait penelitian semiotik yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu ini. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar supaya saya tahu siapa saja yang sudah nonton, siapa yang nggak nonton. Ketahuan ya, selama ini sudah bikin video susah-susah tapi banyak yang nggak nonton. Dan jangan lupa penelitian semiotik ini akan muncul nanti di UAS kalian. Jadi kita akan bikin semiotik sederhana ya. Jangan lupa sekali lagi kalau misalnya masih belum paham, teman-teman boleh bertanya saat kita bertemu di kelas, atau teman-teman juga bisa nonton ulang video ini supaya mendapatkan penjelasan yang berulang. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.